lah ya. Nah, tapi kita selang-seling mendingan membahas topik teman-teman biar apa itu semua metode yang saya jelaskan nanti memang betul-betul yang dibutuhkan ya, yang akan diterapkan. Silakan yang belum membahas topiknya, siapa aja ya? Pak Takdir sudah, tetapi nanti kalau dari yang sudah pun ada progres ya, kan waktu itu baru topik, begitu mungkin setelah saya memberikan materi minggu lalu ada tambahan ya, sudah mau menentukan metode atau apapun begitu, nanti kita bahas juga. Mau siapa dulu? Pak Hita belum ya Pak Hita? Iya, belum, Bu. Ya, silakan Pak Hita untuk bisa share screen ya, kira-kira Iya. topiknya apa, eh, terus sudah mengidentifikasi masalahnya sudah sejauh mana. Hmm, bentar, Bu. Sudah masuk belum ya, Bu? Untuk share screen-nya. Sudah. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk metode penelitian kali ini rencananya saya mau ngambil tema tentang kesetaraan spasial dalam urban aksesibilitas. Urban aksesibilitas ini dari permukiman sampai ke LRT station. Nah, LRT station ini saya ambil LRT Bekasi Line. Sebenarnya LRT Bekasi Line ini dari bentar. Sambil saya kasih lihat ininya ya, Bu. Jadi kalau Bekasi LRT Line itu sendiri sebenarnya dari sini ada Jatimulya sampai Duku Atas ke arah Jakarta gitu. Tapi karena mungkin nanti skupnya terlalu besar, jadi saya fokusin eh, koridornya nggak keseluruhan, tapi hanya yang satu masih dalam satu kota. Jadi sampai ke Jati Bening Baru di daerah sini. Untuk background studinya, saya mengambil karena apa ya, ruang spasial itu pasti selalu jadi isu gitu dimanapun ya Bu. Dan emang harus prosesnya harus bolak-balik gitu. Terus dan emang harus netral untuk semuanya. Jadi nggak cuma disabilitas tapi juga apa kesetaraan yang ekonomi juga dan sebagainya gitu. Dan karena saya mengambil apa ya alasan kenapa saya ngambil aksesibilitas ke LRT ini sendiri karena LRT itu kan jadi stasi apa jadi ruang publik yang semua orang harus bisa akses seperti itu. Saya belum sampai yang tentang Getsi yang kemarin Ibu jelasin sekilas, jadi masih 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 di atas gitu Bu. Gitu paling. Untuk metodenya ambilnya kuantitatif. Gitu Bu. Cukup mungkin. Pendekatan, kalau kuantitatif itu pendekatan bukan metodenya ya. Mungkin metodenya nanti survei begitu ya dengan menyebarkan kuesioner untuk intinya itu kan mengukur preferensi ya, preferensi masyarakat pengguna, bagaimana mereka merasakan. Nah, memang itu pendekatan kuantitatif beda halnya dengan kalau kualitatif, kadang teori itu bisa berjalan seiringan dengan proses riset. Tapi kalau kuantitatif justru kajian teori itu harus clear, harus tuntas dulu di awal begitu ya. Karena nanti misalnya kalau mau survei menyebarkan angket kuesioner ke
pengguna ya untuk mengukur preferensi mereka terhadap penggunaan ya mereka LRT ini begitu. Nah, dasar dari instrumen itu adalah teori gitu ya dasarnya itu. Jadi kita membuat item soal dalam instrumen itu bukan pertanyaan bebas yang kita susun. Dasarnya harus teori gitu ya. Jadi nanti jadi pertama gini dulu, coba di topik dulu ke Fahita ke slide awal di slide awal Iya, ya. Bu. Nah, bagaimanapun kalau berbicara kesetaraan, tadi berbicara kesetaraan itu bukan netral. Isu netral itu justru di dalam konteks akademik eh, tidak ini ya. Netral itu kadang-kadang cenderung bias dalam implementasinya. Jadi justru yang akan dibicarakan kalau berbicara kesetaraan itu adalah responsif ya. Jadi beda netral dengan responsif, jangan sangat jauh. Kalau netral nanti misalnya begini, yaitu yang selama ini desain yang ada gitu ya, infrastruktur atau apapun kebijakan itu banyak yang netral. Gimana netral itu? Misalnya membuat mendesain trotoar karena netral ya sudah, karena yang namanya desain trotoar itu yang penting dia lebarnya sekian begitu ya, materialnya yang ada sekian, netral siapapun pokoknya sama begitu. Netral itu seringkali dibuat sama, nggak melihat begitu apakah si trotoar itu merespon kebutuhan yang berbeda begitu ya. Sama dengan LRT. Ini kan yang mau dilihatnya nanti apanya, stasiunnya, setiap stasiunnya atau gimana? Aksesibilitas setiap ke stasiunnya, Bu. Dari 5 stasiun tadi yang saya paparin. 5 stasiun nanti begini, aksesibilitas itu coba nanti pertama dicatat dulu teori aksesibilitas gitu ya. Apa sih yang mau diukur dari teori aksesibilitas gitu. Cari teorinya karena dari teori itu nanti yang akan diturunkan menjadi aspek dan indikator dalam penyusunan angket atau kuesioner ya. Itu teori aksesibilitas. Kemudian 2 tadi yang di latar belakang itu kita tidak berbicara desain netral, tapi responsif, apalagi berbicara kesetaraan. Artinya kalau responsif, semua desain yang kita buat itu merespon semua kebutuhan, gitu ya. Dan itu ujungnya pasti kesetaraan, adil, begitu. Adil dan setara, kan netral. Kalau netral dia tidak melihat, oh ini ternyata tidak bisa mengakomodir orang berkebutuhan khusus. Oh ini ternyata susah diakses oleh orang tua atau lansia. Oh ini tidak aman buat anak. Nah itu netral karena seringkali tidak spesifik memperhatikan begitu ya kebutuhan yang semua kebutuhan itu berbeda-beda. Ini untuk masyarakat ekonomi lemah tidak bisa mengaksesnya karena mungkin dia mahal atau apa begitu ya dan sebagainya. Nah saya tidak tahu, silakan dielaborasi dulu apa itu konsep dan teori tentang aksesibilitas itu ya. Jadi begini, ketika kita menentukan sebuah topik ya, topik riset, maka semua kata dan kalimat dalam topik ini dia harus kita breakdown, kita elaborasi ya berdasar elaborasi teorinya, gitu konsepnya. Kalau saya melihat ini kesetaraan spasial dalam urban aksesibilitas, begitu ya, ada 2 konsep besar tentang kesetaraan spasial dan urban aksesibilitas. Nah, 2 ini yang harus dielaborasi. Jadi minggu depan kita harus sudah mereview. Nah, mungkin ini juga nanti di mata kuliah Bututin ya. Kesetaraan spasial dan urban aksesibilitasnya itu teorinya apa saja, terus kemudian literatur jurnal atau artikel
orang yang sudah meneliti terkait dengan kesetaraan spasial dan urban aksesibilitas. Nah, di mata kuliah saya teori-teori itu tetap nanti di bab 2 ya, kan, dan akan mendasari instrumen yang akan dibuat, yang akan diukurkan kepada masyarakat, gitu ya, pengguna, masyarakat pengguna. Jadi tadi jadi caranya bikin latar belakang mungkin kita poin-poin dulu aja ya, kira-kira masalahnya apa saja sih dari survei pendahuluan, begitu, dari pengamatan awal, apakah memang apa itu ada problem gitu di akses masyarakat atau pengguna terhadap 5 stasiun yang akan studi. Jadi Fahira jangan ragu, tuliskan saja dulu data-datanya ya, dokumentasi foto lokasinya begitu ya, terus pokoknya data-data yang lapangan dalam penyusunan kita mau ngawali mau riset itu jangan ragu, tuliskan aja dulu, tampilkan. Persoalan nanti belum terstruktur nggak apa-apa, justru di mata kuliah ini kita akan belajar menstrukturisasi begitu ya, kemudian masuk kepada format proposal ya, termasuk teorinya, literatur dikaji aja dulu. Baik, Bu. Ya. Jadi kalau memang mau survei ya, jadi pendekatannya murni kuantitatif gitu ya, tapi tentu kalau di dalam riset arsitektur kita nanti tidak hanya berbicara hasil survei yang berupa data-data angka yang kita olah statistik. Dalam riset arsitektur itu visual itu tetap begitu perlu gitu ya, diperlukan begitu ya. Jadi Ibu mau nanya untuk dokumentasi itu sendiri ke setiap di setiap LRT-nya, tapi juga sama akses di sekitarnya juga ya, Bu? Iya, termasuk mungkin pengamatan perilaku pengguna. Baik. Karena saya tidak melihat, coba makanya nanti dielaborasi dulu teori urban aksesibilitasnya apa saja ya, ininya apa tuh indikatornya terkait dengan aksesibilitas terhadap LRT gitu ya, ada yang lebih spesifik kan. Nah, dari situ kita akan melihat untuk mendukung itu begitu dibutuhkan dokumentasi apa saja. Jadi selain kita survei, kita tetap observasi. Salah satu ciri khas riset arsitektur itu kita harus selalu melengkapi data fisik. Ya, bahkan mungkin nanti di instrumennya begitu ya, di instrumennya ada pertanyaan itu tidak hanya narasi, mungkin ada bentuk foto yang ditanyakan kepada responden. Misalnya berbicara tentang apakah ya misalnya di salah satu indikatornya berbicara tentang guidance block. Kan awam mungkin tidak akan paham ketika di pertanyaan kuesionernya apakah di misalnya ya akses terhadap LRT itu ada guidance block gitu. Orang nggak ngerti guidance block. Nah, mungkin di pertanyaan itu ditampilkan fotonya. Itu maksudnya contoh. Tetap riset arsitektur itu gitu ya. Itu Fahira ya. Coba langsung. Ada lagi yang mau ditanyakan Fahira kira-kira? Jadi minggu depan harus sudah mulai punya data-data ya, data-data awal. Cukup Bu, itu aja. Oke, terima kasih. Saya nanti tidak sampai ke jam 10.20, mungkin 10, saya tuh jam 10 harus sudah, ini masih di rumah. Jam 10 harusnya sih udah ada di kampus, tapi coba kita ini lagi setelah Fahita siapa lagi? Silakan. Siapa lagi yang mau presentasi? Sepertinya sudah semua, Ibu. Oh, sudah semua. Iya. Oke, kalau begitu saya menanyakan progres yang sudah presentasi awal, sudah di mana progresnya? Pak Takdir, sudah punya foto-foto dokumentasi enggak? Saya ingin melihat. Itu belum saya susun, Bu. Tapi kalau datanya yang update-nya yang kemarin di Google Earth itu yang saya ambil pertama. Terus yang kedua untuk yang foto terakhir mungkin
apa, minggu ini yang saya ambil lagi ke lokasi tersebut sesuai dengan apa pertanggalnya, Bu. Hmm. Tapi saya belum susun, Bu. Iya. Nanti itu ini kan pertemuan kelima, saya lihat dulu agenda ya. Jadi di nanti pas pertemuan ke-8 saya lihat tuh ke-8 itu proposal penelitiannya sudah terbentuk ya. Sudah terbentuk begitu. Bentar. Iya, Bu, siap, Bu. Minggu ke- Edward, mungkin Edward mau mendiskusikan rencana risetnya, gak apa-apa dibahas aja. Nah, oke Bu. Kemarin tuh sempat udah ngobrol juga sama Pak Chandra sama Bu Yula gitu. Ternyata ya memang eh, katanya memang Ibu juga belum bilang katanya ke Pak Chandra kalau kalau ada Edward gitu ya ikut Gak apa-apa, tergabung. itu mah non teknis, Ya, di luar konteks. Maksud nah, saya rencana riset aja. ya. Saya sudah menjadwalkan kok hari Senin Selasa ini udah mulai FGD. Ah, nah, Maksud saya rencana riset Edward yang waktu kemarin punya ide dan gagasan kan sudah punya draft, nggak apa-apa di share saja biar kita bahas. oke. Ada di online. Oke. Hah? Oh, ada di online. Halo, Faifan, bocah. Punten Bu Lilis, Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. kirain belum nyambung. Mangga mau sit in Ya, jadi. ya. Ya, mangga. Ya. Silakan Edward, rencana risetnya gimana? Dengan bahan yang kemarin aja nggak apa-apa Bu ya? Ya, nggak apa-apa aja kok. Nah, Kan kita biar diskusi bahas bareng-bareng. oke. Kita buka dulu filenya. Bentar. Ini muncul nggak ya Bu? Bentar. Ya, ada. Tapi Ada. belum muncul ininya, PPT-nya atau filenya. Ini ngeflik sih. Ya, mentah-mentah Bu, bentar. Saya ganti file.
Muncul ya? Ya sudah ada. Ah, oke. Ini kan Topiknya dulu, Kan- Edward. oke. Topik. Nah, topiknya itu Bu, yang kemarin kan prototipe sekolah dasar inklusi berbasis antropometri anak usia sekolah dasar. Jadi saya berencana untuk bikin prototipe sekolah dasar ya untuk kebutuhan dinas sebetulnya gitu. Untuk kebutuhan Dinas Pendidikan Ya. Kota Bandung. Kemudian kalau prototipe sekolah dasar inklusi di Kota Bandung kan memang sebetulnya belum ada, sehingga itu yang menjadi latar belakang utama ya Bu untuk pembuatan ini. Walaupun mungkin nanti pada akhirnya tidak membuat langsung prototipe, cuma mungkin bisa ke arah redesign sekolah yang terkesan inklusif di Kota Bandung gitu ya. Ada beberapa sekolah yang dicap sebetulnya sekolah inklusif, tapi sarana prasarananya itu dianggap menurut saya kurang lengkap dan kurang memadai gitu untuk menampung kebutuhan anak berkebutuhan khusus gitu ya. Terutama pengguna kursi roda ya, tadi juga Ibu bahas guiding block gitu. Nah, itu ada beberapa sekolah yang dicap inklusif tapi memang tidak ada sama sekali guiding block gitu ya. Itu. Kemudian untuk metodenya, saya terpikir sebenarnya dulu tuh untuk mix metode ya. Tadi sempat baca yang Ibu kirim juga di grup. Sebelumnya itu memang saya nyari dulu komponen desain yang ada di sekolah inklusif gitu ya, kayak guiding block, kemudian remnya, kemudian ada braille sign di pintu gitu ya untuk orang tunanetra gitu. Nah, beberapa komponen itu saya sempat kumpulkan, ada beberapa banyak dari mulai bentuk massa, bangunan, sirkulasi, desain remnya gitu ya, tata ruang luar dan ruang dalam, kemudian warna, akustik ruang juga itu jadi sedikit dibahas. Nah, pada selanjutnya saya berencana untuk buat kuesioner gitu ya Bu, dalam metodenya kuantitatif. Nanti diberikan penilaian gitu. Kuesioner itu berupa penilaian terhadap komponen-komponen desain itu. Kemudian nanti kan setelah keluar hasil kuesioner, jadinya ada bobot gitu ya di tiap-tiap komponen itu, mana yang paling penting yang harus ada di sekolah inklusi gitu. Nah, dari hasil penilaian itulah jadi dasar untuk merancang atau redesain sekolah inklusi gitu ya. Itu mungkin untuk topik yang ingin saya angkat rencananya. Tapi Ya. mungkin berkembangnya bimbingan ya Bu, kemarin juga disarankan ada masukan dari Pak Chandra sekalian gitu ya. Sebenarnya itu bagus, cuma penerapannya akan butuh waktu lama kalau di Kota Bandung katanya. Mungkin Pak Chandra punya bayangan lain soal penerapan hasil kajian itu. Cuma kemarin diarahkan kayaknya bisa lebih mulai dari yang lebih mudah kayak tipologi sekolah dasar, karena Pak Chandra berkaca ke Bali katanya untuk di Bali itu orang tuh ngelihat sekolah dasar tuh udah pasti tahu, ngelihat bentuk seperti itu tuh pasti sekolah dasar, sedangkan di Bandung ada yang bentuknya gimana, yang satu kayak gimana. Nah, itu mungkin ke sana sih Bu. Itu. Nah, ini kemudian saya juga udah lakukan SLR ya dari beberapa jurnal. Cuma memang ini kan jadi banyak banget ya Bu. Saya ambil komponennya diambil gitu, dimasukin ke SLR ini. Sementara ini ada 18 jurnal yang udah saya baca lengkap sama kurang lebih komponen-komponen yang lainnya itu juga. Iya. Kayak Gak apa-apa, 18 tuh belum banyak, Edward. ya belum banyak makanya. Jadi Terus nggak apa-apa, dibuat aja. Karena Mas, akan berguna begitu ya. Sebanyak apapun yang kita baca yang terkait begitu ya, itu akan berguna. terus Ibu kan kemarin juga
untuk baca psikologi perkembangan ya. Ini juga saya udah dapat bukunya dari Elizabeth, betul Bu? Ya, ada beberapa ini Ya, sih psikologi perkembangan. Nah, nah itu ini juga bagus. masih tapi belum seluruhnya sih Bu ini. Ya. Masih baru sampai anak SD gitu. Artinya nanti fokus pada anak usia SD saja Iya. kan, psikologi perkembangan di anak usia Ya, SD itu kan berarti 7 sampai berapa sih? 12 ya? 7 ya sampai 13 kadang Bu ada Sampai lebih. 13 Ya, ya. Nah, di 7 sampai 13 begitu kan, itu yang nanti akan menjadi dasar desain ya. ya. Nah, oke. Nah, teman-teman semua, nanti ini struktur proposal itu seperti ini yang kurang lebih sudah disusun oleh Pak Edward ya. Karena ini di pratesis template-nya udah seperti ini ya. Pak Edward mungkin nanti di-share meskipun belum ke mata kuliah pratesis teman-teman, tapi di metodologi penelitian kita sudah mengacu kepada format untuk tesis nanti gitu ya. Jadi coba kita lihat di atas lagi. Dari topik, kemudian ada latar belakang, ada alasan pemilihan topik atau identifikasi sih lah ya, urgensi sebenarnya. Alasan pemilihan topik permasalahan itu adalah urgensi penelitian sebenarnya. Lalu perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sebagainya. Nah, jadi semua teman-teman itu sudah mulai sistematikanya udah ditulis aja. Jadi minggu depan kalau saya meminta salah seorang presentasi, minimal sudah ada sistematikanya. Nah, di kajian literatur ini, di bab 2, ini pasti inline dengan mata kuliahnya Bu Tutin. Jadi jangan beda antara topik yang mau diajukan di tugas saya metode dengan di Bu Tutin, jangan beda. Satu saja begitu, biar saya nanti fokus pada mendampingi, membimbing di metodenya. Nah, ini misalnya, itu kajian literatur itu memang wajib. Nah, contoh misalnya kenapa tadi saya ke Fakhira, jadi kan ini berbicara tentang sekolah inklusi, ya berarti bicara aja tentang sekolah inklusi, begitu ya. Elemen perancangan sekolah inklusi itu apa? Terus secara teorinya kan ada arsitekturnya. Saya memang meminta karena untuk anak sekolah, kalau kita mendesain sebuah lingkungan binaan ya, desain bangunan, lingkungan begitu kan, yang harus kita pertimbangkan adalah siapa nanti penggunanya. Karena ini berbicara misalnya anak perancangan sekolah inklusi untuk anak SD, nah maka saya minta misalnya pelajari tentang tugas perkembangan anak usia SD, karena di situ juga akan menjadi dasar dalam desain. Nah, kedua, Edward, tadi jangan ragu berbicara tentang itu lama di Bandung, nggak begitu. Secara akademik itu kan memang pemikiran akademik itu harus loncat. Bahkan bukan loncat lagi, sebenarnya kita sudah butuh gitu. Nggak bisa kita, wah itu mah nggak bisa ya. Kita kan tidak mengacu kepada anggaran yang ada, bukan, atau program yang ada. Jadi menurut saya tetap redesign itu untuk jadi prototipe di produk tugas akhirnya Edward itu membuat prototipe gitu, redesign. Redesign itu maksudnya kan bukan berarti kota Bandung harus ini kan ya. Tapi kalau sudah ada desain kan mau tidak mau itu menjadikan dorongan lah ya ke ada rekomendasi hasil riset nanti. Jadi tetap redesign, dan tadi metodenya mungkin karena Edward kan nanti akan terlibat di ini saya ya di proyek lah program yang saya dengan Bu Yula. Nanti Senin sama Selasa itu sudah masuk kepada pelaksanaan metode FGD. Jadi nanti FGD itu salah satu metodenya. Jadi nggak usah survei lagi. Udah kualitatif riset aja. Nanti saya arahkan apa saja yang harus ada di FGD. Siang ini saya sebenarnya akan menyusun instrumen FGD ya. Tetapi instrumen yang saya buat adalah untuk secara umum terkait dengan perlindungan sekolah, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan. Nah, nanti instrumennya Edward tinggal di breakdown karena itu menjadi bagian dari keseluruhan. Salah satu perlindungan sekolah, kenyamanan dan keamanan sekolah itu ya sekolah itu harus inklusi. Nah, jadi apa yang nanti saya dan tim lakukan mulai dari FGD mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan masalah, terus kemudian
ada nanti triangulasi ya, triangulasinya nanti FGD berikutnya dengan dinas, dengan ahli itu bagian dari triangulasi. Nah, jadi di proses saya 2 bulan ini sampai November itu sebenarnya sama dengan Edward dalam proses teknik pengumpulan data. Ya, sudah masuk ke pengumpulan datanya. Ini kan kajian literaturnya sudah cukup nih, sudah banyak, bahkan nanti kirimkan dulu filenya, siang ini saya bahas, nanti ini bagian dari sub aspek dari proyek saya begitu. Jadi nggak usah lagi survei, ikutin aja itu, dan itu sudah mulai hari Senin, Edward itu sudah mulai melakukan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dengan apa? Pertama ada FGD, mungkin nanti saya bisa arahkan, Edward setelah FGD perlu nih wawancara begitu ya. Nah, nanti akan ada wawancara. Lalu observasi, pasti 3 aspek itu aja, nggak usah lagi survei, menyusun kuesioner, menanyakan, karena yang mau kita ini kan anak SD ya. Kalaupun nantilah, menurut saya sih anak SD daripada dikasih instrumen, mending kita observasi, kita amati perilakunya. Nah, jadi nanti ada FGD, ada wawancara, teknik pengumpulan data, ada observasi, pengamatan lingkungan di lokasi, objek risetnya Edward. Kita kan mau ambil sampel salah satu SD untuk dijadikan prototipe kan, di redesign. Jadi ini sebenarnya udah terstruktur, tergambar, dan bahkan sudah inline dengan pas dengan programnya Disdik. Persoalan kapan itu diimplementasikan kan bukan ini Di kita luar saya kajian. ya Bu, di luar kita ya Bu itu. Betul, ini kan kajian akademik yang memang sudah seharusnya seperti itu. Tugas kita secara akademik menyampaikan kepada masyarakat, pada pemerintah, bahwa regulasi sudah mengatur ya, bahwa sekolah itu harus inklusi. Tapi orang bingung, sekolah inklusi itu yang gimana sih? Nah, Edward melakukan riset. Saya membuat naskah akademik buat dinas seperti ini, begitu. Lalu karena ini riset arsitektur, bahkan sudah dengan desainnya kan lebih secara visual lebih terlihat, oh yang begini gitu. Misalnya inklusi itu harus bisa diakses, harus respon terhadap yang berkebutuhan khusus. Memang kebutuhan yang berkebutuhan khusus itu apa saja? Kan orang arsitektur mah bisa ngomong elemen rancangannya juga harus terlihat begitu. Bagaimana sirkulasinya, bagaimana RAM-nya, bagaimana ada guidance block, untuk apa begitu. Ini yang tugas kita secara akademik harus disampaikan kepada tanda petik awam ya. Awam itu bukan berarti bodoh, tapi orang yang tidak memang berkecimpung di bidang kita gitu kan, termasuk mungkin pemerintah daerah yang mungkin secara teori dia awam terhadap desain arsitektur. Jadi Edward ini udah cukup. Jadi ini udah menjadi bahan untuk nanti hari Senin sudah ikut terlibat dengan saya. Jadi ikutin saja saya dulu aja apa itu nanti saya arahin data yang harus di breakdown dari data keseluruhan yang saya inventarisir nanti. Kan hari Senin full, mungkin paginya PAUD, siangnya SD, besoknya baru SMP 2 hari itu gitu ya. Jadi kita identifikasi. Gitu ya Edward ya. Ini sebenarnya sudah lumayan. Tinggal kita betul-betul. Nah, sekarang tugasnya Edward gitu ya. Langsung tulis bab 3. Ini sementara bab 1, bab 2 udah bab 3. Nah, bab 3 ini bukan analisis dan pembahasan, tapi metode penelitian. Jadi bab 3 metode penelitian, enggak, di bab 3 di atasnya judulnya metode penelitian. Metode penelitian, jadi sistematikanya ini sama dengan yang lain. Pendekatan dulu ya, pendekatan penelitiannya apa, begitu ya. Nah, jadi Edward udah fokus ke penelitian kualitatif saja ya. Pendekatan penelitian gitu, lokasi ya, dan objek penelitian misalnya silakan. Sudah harus ini karena saja nggak apa-apa, lokasi dan objek penelitian. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya langsung di breakdown aja. 3 aspek ini pasti nanti akan saya ini. 1 tadi
FGD, kemudian wawancara dan observasi lapangan ya. Wawancara dan observasi lapangan. Nah, tugasnya Edward ini diisikan hari Senin sudah ada nih pendekatan penelitiannya digunakan apa gitu kan, kualitatif, baca kualitatifnya masukkan. Lokasi dan objeknya berarti nanti di situ sudah ada deskripsi lokasi dan apa itu mungkin dokumentasi objeknya ya. Nah, terus teknik pengumpulan data FGD, baca tentang FGD itu apa, tahapan dalam FGD itu apa. Nanti saya share mungkin di grup juga ya. Ternyata kalau di peneliti-peneliti luar ya, proses FGD kemudian dia tuliskan di dalam penelitian, laporan penelitian atau artikelnya itu begitu lengkap begitu ya, apa-apa saja yang harus ada di dalam proses FGD itu. Nah ini banyak kok literaturnya yang bahas ini. Wawancara terpisah ya, wawancara terus itu di enter observasinya. Nah jadi Senin bahkan seharusnya sudah ada masing-masing. Jadi begini teman-teman semua jenis teknik pengumpulan data baik kuantitatif maupun kualitatif gitu ya, itu harus ada instrumennya. Nah, FGD, wawancara dan observasi biasanya disebut instrumennya itu dinamakan pedoman. Jadi pedoman FGD atau TOR FGD, kalau saya biasa menyebut TOR FGD gitu ya. Mungkin nanti saya share juga di grup contoh membuat TOR gitu ya. Kemudian wawancara, pedoman wawancara, apa yang mau diwawancarakan, siapa yang akan diwawancara. Ditulis saja di bab 3. Yang lain juga nanti sama ya. Pedoman wawancara, informan yang akan diwawancara, begitu ya. Materi wawancaranya apa. Jadi ketika kita ke lapangan, begitu, kalau di bab 3 ini sudah operasional apa yang mau kita lakukan, ya itu mudah gitu. Jadi proposal penelitian itu memandu kita bagaimana ke lapangan. Jadi metode penelitian itu memandu kita bagaimana apa yang mau kita lakukan di lapangan. Jadi nanti hari Senin itu sudah mulai FGD itu. Makanya harus tuliskan dulu FGD itu apa, langkahnya seperti apa. Biasanya orang melakukan FGD ada apa saja, misalkan nanti saya contoh ini ya. Mungkin juga FGD ini juga bisa dipakai untuk triangulasi ya Pak Ivan juga mungkin nanti bisa saja sih ya melakukan FGD karena FGD ini efektif ya untuk triangulasi begitu karena bisa mendatangkan semua yang mau kita konfirmasi gitu ya terkait dengan penelitian kita. Oke, terus 3.4-nya teknik analisis data. Nanti di mungkin materi minggu depan saya akan bicara tentang teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, akan saya bahas satu-satu ya. Di kualitatif maupun kuantitatif. Nah, Edward mulai baca lagi teknik analisis data dalam penelitian kualitatif. Di FGD apa saja, begitu dia. Cara menganalisis data hasil FGD, cara menganalisis data hasil wawancara, cara menganalisis data hasil observasi. Semuanya ada. Terus kalau kerangka pemikiran sudah buat ya? Ada kerangka konsepnya udah cukup sebenarnya, udah itu dari situ. Oke, Edward ini sudah ngawujud ya, mewujud ya, udah terlihat, tinggal Edward fokus sekarang metodenya ya. Jadi metode penelitian itu benar-benar operasional apa yang mau kita lakukan dalam proses riset. Tidak lagi menuliskan definisi-definisi di bab 3 ini. Gitu. Oke, pendekatannya kualitatif. Ya. Objeknya ini begitu. Nanti siapa yang mau dituliskan saja, siapa yang mau diwawancara, FGD dengan siapa saja begitu ya. Nah, jadi 3 tahapan FGD di proyek saya, di program saya dengan Disdik itu
Dituliskan nanti sama Edward. Jadi FGD tanggal sekian dengan siapa, data apa yang diambil di situ, begitu hasilnya seperti apa. Nah itu tuh sudah ininya Edward. Saya jadi harus sudah ya benar-benar bisa selesai itu semester depan, Wan. Bahkan semester ini kan 2 bulan nih, November ini udah selesai bulan data, tinggal diolah. Ya. Oke, makasih Edward ya. Jadi Ya. nanti hari Senin kita mulai pengumpulan data. Ya kebetulan saja jadi teman-teman semua Edward ini penelitiannya, prastesisnya bimbingan tentang sekolah di Bandung, dan saya kebetulan lagi dimintain sebagai tenaga ahli untuk distrik Kota Bandung membuat naskah akademik perlindungan, keamanan dan kenyamanan kawasan pendidikan. Jadi inline gitu, sekaligus saja nanti menjadi sub dari proyek itu gitu ya. Dan menjadi percontohan, ada redesign salah satu contoh sekolah lah yang mau kita jadikan prototipe begitu. Begitu barangkali. Jadi nanti teman-teman juga semangat ya. Outline-nya aja dulu dibuat gitu ya. Pak Takdir outline-nya tadi seperti yang Pak Edward. Jadi nanti kita bertahap kita masukkan apa saja. Pak Ivan, barangkali Pak Ivan mau share progres desainnya biar bisa berbagi dengan teman-teman. Kan Pak Ivan sama Pak Edward ini sudah berproses ya, sudah di pratesis, jadi bisa memberikan gambaran juga ke teman-teman yang baru semester ini memulai. Tadinya mau saya rilis, cuman kan jam segini tuh saya ada kuliah juga. Statistik. Prof Johar ini mau masuk ya? Mau presentasi. Oh ya udah nggak apa-apa. Tugas mungkin di minggu depan. Minggu depan, oke, baik. Atau ini ya, saya karena saya izin. juga hari ini tidak akan bisa full, saya harus mengejar, ini lagi di rumah, tapi mengejar di kampus jam 10, nggak tahu keburu atau enggak. Jadi mungkin, tapi kalau Pak Andi, Pak Taupan ada yang masih mau ditanyakan, silakan Pak. Sebelum saya pamit untuk ke kampus. Bu Lilis mau nanya sedikit. Saya proses Bu. Maaf, saya proses pengambilan data foto-foto Bu. Nanti saya share juga. Hari ini mau di-share? Nanti Bu, nanti saya belum nanti. Oke. Ya. Tapi tetap fokus pada itu Pak, tentang ruang perawatan tuberkulosis, akan tetap itu ya. Pak. Oke. Saya coba tetap ke situ Bu. Ya. Dengan perawatan COVID ya. Iya. Oke. Ya. Pak Ivan tadi ada yang ditanyakan? Tadi Ya Bu Lilis. Ini kan kalau tadi Kang Edward sebenarnya agak mirip dari sisi inklusifnya. Cuman kalau saya kan redesign langsung metodenya mungkin kualitatif studi kasus gitu ya, ke Masjid Tangkuban Perahu Jakarta. Kalau Kang Edward itu metode kualitatifnya ke arah apa Bu? Maksudnya studi kasus atau grounded theory? Sama studi kasus sebenarnya, mau mengambil salah satu kasus sekolah. Oh iya. Gitu ya. Dia sudah dilabelkan sebagai sekolah inklusif. Kemudian sekarang kita dianalisis dulu gitu sudah sejauh mana, tapi lalu nanti luarannya redesign. Sebenarnya sama dengan Pak Ivan. Iya. Kan masjid begitu, makanya tadi teknik pengumpulan datanya karena Kang Edward ini kebetulan saya tarik juga di program saya sekarang, proyek saya dengan distrik, jadi bagian. Kalau saya luarannya secara keseluruhan perlindungan sekolah aman itu kan di dalamnya berbicara tentang inklusif gitu ya. Hanya saya tidak sampai redesign, saya naskah akademik saja begitu. Nah, redesign, jadi justru alurnya alur desain Bu Lilis. Memang alur desain bukan riset ya, Kang Edward, Pak Edward. Ya, betul. Desain. Tapi ini prosesnya riset dulu. Jadi saya malah kan lebih ini dari naskah akademik saya ada prototipe gitu ya. Kalau saya kan membuat naskah akademik untuk basic teman-teman di distrik bikin aturan kan, perda begitu. Nah,
kalau sekarang dilanjutkan dengan desain riset, dengan riset itu dilanjutkan dengan desain ada prototipe kan lebih bagus. Jadi punya dokumen teman-teman distrik. Iya. Makanya alurnya Pak Ipan sebenarnya relatif sama, hanya karena saya sudah terprogramkan ada FGD begitu berapa tahap karena ada anggarannya ya dari distrik. Iya. Jadi buat Edward tuh apa keberuntungan gitu kebetulan jadi Iya. bisa dari mulai Paling nanti konsultasi lah sama Bu Lilis dan Kang Edward. Cuman memang berangkatnya aja kalau berarti kan kalau yang Kang Edward itu ke umum dulu sekolah baru langsung studi kasus ya. ya Kalau saya langsung masuk ke kasusnya khususnya gitu. betul. Ya, mungkin di daftar pustaka mungkin sama metodologi ya beda-beda dikit lah. Iya. Kak, Tapi menurut saya sih secara metode ininya sama justru ya. metode sama. Hanya mungkin Pak Ivan yang saya sarankan sekarang kalau Pak Ivan karena sudah punya studi kasus langsung observasi dulu nih. Ya, Observasi betul. objek riset lalu mewawancarai stakeholders atau informan yang tahu betul tentang itu. Nah, triangulasinya bisa FGD. Jadi di akhir justru FGD-nya. Triangulasi itu FGD untuk mengkonfirmasi hasil observasi dan wawancaranya Pak Ivan. Nah, kalau Edward, FGD-nya mulai dari identifikasi masalah. Karena kebetulan saja karena teranggarkan di proyek saya FGD dari mulai identifikasi masalah. Jadi Pak Edward sudah punya data dari mulai identifikasi melalui kan FGD ini udah nanti hari Senin saja ada 100 sekolah yang mau diundang gitu. 50 PAUD, 50 SD. Nah, buat periset itu data Pak. Wah, kita akan menampung, mengidentifikasi berbagai macam persoalan terkait dengan keamanan dan kenyamanan di sekolah-sekolah PAUD, SD, hari Selasanya SP. Gitu. Nah, kalau Pak Ivan mah justru terbalik karena sudah fokus, mending observasi dulu, kemudian wawancara orang-orang yang tahu informasi tentang Masjid Tangkuban Perahu. Nah, nanti untuk triangulasi supaya lebih ajeg nanti redesainnya begitu. Lakukan FGD gitu. Ya FGD-nya juga kan bisa daring, misalkan nanti ketemu ahli, ketemu orang yang ahli di masalah inklusi gitu. Jadi sebenarnya sama metodenya. Iya. Ya. Tapi mungkin Bu kalau misalkan saya nggak ada FGD juga mungkin sama persis untuk harus observasi dulu gitu. Karena ini ya keberuntungan ada FGD aja jadi FGD-nya enggak karena kan kalau Pak Ivan itu sudah langsung punya objek studi. Kalau Edward berbicara sekolah inklusi kan kita harus inventarisir dulu ya data umum di Kota Bandung. Nah, untungnya untuk menginventarisir itu karena di proyek saya sudah mulai hari Senin itu ada sampling lah ya, ada 150 sekolah yang akan diundang begitu. Nah, itu bagian dari jadi ya hanya dibalik saja FGD itu bisa mulai dari untuk mengidentifikasi masalah tetapi FGD juga bisa untuk proses triangulasi gitulah. Gitu. Baik, barangkali itu ya Pak Ivan sebenarnya baik, terima kasih. Studi kasus nanti ya. Ada kasus studi. Pak Andi, Jainal ada yang mau ditanyakan? Ada Bu, ada Bu. Saya selip dulu Bu ya. Tunjukkan dulu. Gimana Pak Andi Jainal? Dulu Bu, saya tunjukkan. Oke. Berarti minggu depan sudah mulai. Ini, oh Bu. ya. Ini Bu. Ini yang judul kemarin, Bu. Yang judul kemarin. Oh iya. Nah, untuk data awal ini Bu ada 665 SD yang terdiri dari SD negeri dan SD impres. Nah, apakah semua ini Bu harus saya survei? Enggak. Atau hanya sampling? Tidak Pak. Sampling aja Pak. Kebutuhan aktivitas siswa sekolah dasar dengan fasilitas sarana dan prasarana yang ada. Nanti ini Bapak mau menganalisis mau survei atau gimana Pak? Artinya gini, mau menanyakan apa yang dibutuhkan, artinya ke ininya ke responden anak SD ya, atau mau mengobservasi saja begitu Pak?
menganalisis berdasarkan standar begitu. Mungkin Bisa juga itu Pak, ya, tapi tetap sampling Pak, nggak semuanya. Jadi Bapak sampling dari 665 ini begitu ya, ada pemetaan dulu ya. Mungkin kalau kita Pak Jenal coba ini di apa itu dicari dulu dari 665. Ini kan negeri swasta Pak, SD negeri semua ya? negeri Bu, negeri semua Bu. Oh, SD negeri relatif sama berarti ya. Ya berarti Hmm. sampling aja Pak, yang penting SD negeri yang ada di titik pusat kota gitu ya. Ada yang di pinggiran, mungkin ya. Ada yang terus dilihat juga di dinas itu kan ada Pak ininya, luas tanahnya, luas lahan SD itu, begitu. Terus jumlah siswa, jumlah guru. Nah mungkin Bapak cari data itu dulu, nanti Ya, Bu. kita ambil samplingnya bisa dihitung Pak. Misalnya ambil 25% saja ya dari 665 begitu ya, secara acak. Lalu nanti kita petakan berdasarkan ada kategorisasi begitu, kategorisasi SD. Kan relatif sebenarnya kalau ini hanya SD Impres saja harusnya ya secara tipologi fisik sama begitu ya. Ya, Bu. Hanya mungkin SD Impres yang ada di kota, ada di pinggiran kota begitu. Ada yang jumlah siswanya banyak, ada yang jumlah siswanya sedikit. Mungkin ada pengkategorisasian itu. Jangan semua Pak, nggak perlu semua, kan sampling aja, sampling di observasi nanti. Ya, Bu. Jadi Cukup saja itu Bu. ya berikutnya Bapak udah punya penentuan ya samplingnya mau mana, Iya, Bu. SD mana saja. Lalu datanya lengkapi saja dulu Pak. Ini dan didokumentasikan Pak, keliling aja Bapak dulu aja Oh, gitu. iya. Kayaknya ini tidak perlu. Ya ini juga bisa ini Pak, artinya saya bisa bayangkan kalau kebutuhan survei ke siswa, kalau survei ke siswa SD itu relatif belum ini ya, karena biasanya kuesioner itu diberikan ke orang yang sudah dewasa atau remaja lah. Tapi bisa juga sih di apa dengan teknik-teknik tertentu ya kita mengambil data ke anak-anak SD. Coba aja dulu datanya dulu lengkapi, hanya Bapak secara teori juga Pak, teori dan ini Pak, standar ya, Bapak harus buka standar dari apa peraturan menteri tentang fasilitas atau sarana dan prasarana sekolah khusus untuk sekolah dasar, karena itu semuanya ada Pak. Nanti apakah mau analisis konten saja begitu ya, melihat standar yang ada dengan apa yang ada di lapangan. Nah mungkin ada konfirmasi ya tidak harus survei ke anak-anaknya juga, mungkin nanti ada fokus grup diskusian juga bisa ke ahli begitu ya, ke ahli pendidikan, dengan kepala sekolah, dengan dinas begitu, untuk mengkonfirmasi bahwa misalnya standar fasilitas sarana dan prasarana menurut peraturan seperti ini begitu ya untuk SD begitu ya, berapa baik fisik maupun non fisik. Tapi kemudian hasil studinya Pak Jainal itu begitu ya, hasil observasi, oh ternyata SD ada beberapa misalnya SD yang begitu ya tidak memenuhi misalnya ya nanti hasilnya. Lalu untuk konfirmasi itu, triangulasi itu bisa dilakukan fokus grup discussion gitu ya pada pihak-pihak terkait, dinas, beberapa kepala sekolah, ahli dalam desain sekolah, kemudian ahli pendidikan gitu, usia SD gitu, ahli pendidikan lah ya gitu. Ya mungkin termasuk ahli kurikulum ya gitu. Yang penting mulai semuanya ya teman-teman semua udah mulai menyusun di bentuk tadi proposal yang sistematikanya ada di Pak Edward. Mungkin Pak Edward nanti di-share aja ya yang template itu ya, Pak Edward, template proposal ya di grup gitu. Jadi supaya Ya Bu, semuanya template-nya sudah kalau bisa. Siap, ada template-nya kok Pak, siap. ya nanti jadi Oke, kita makasih, sudah makasih. mengacu ke situ aja penulisannya ya.
sudah mengacu ke situ. Jadi nanti setelah materi dari saya, kan materi metode penelitian itu saya paling tinggal menjelaskan tentang teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, lalu apa itu cara menginterpretasi ya, interpretasi data begitu. Selebihnya nanti setelah UTS saya mau mereview aja, terus review proposal teman-teman begitu ya, pertahapan. Mungkin ya kadang-kadang tetap aja saya harus mengoreksi cara menulis subjek predikat objek aja masih SPOK-nya tetap harus dikoreksi begitu. Makanya mendingan langsung template-nya di-share aja ya Pak Edward, jadi biar teman-teman sudah mulai menuliskan di situ. Barangkali itu ya untuk pertemuan kali ini. Pak Andi sudah, Pak Jenal sudah, Pak Takdir sudah, Pak Edward, Pak Astrid, Pak Ivan. Kita ketemu minggu depan. Ada beberapa nanti yang akan saya share. Ada contoh pedoman FGD ya, contoh pedoman wawancara begitu. Karena kayaknya lebih enak melihat contoh ya. Jadi saya share aja nanti di grup beberapa contoh itu, termasuk contoh proposal ya. Baik, terima kasih semuanya. Semoga selalu sehat. Ini ada yang nggak hadir ya, Astrid? Ada Ibu 2 orang. Siapa? Edi sama Farid. Oh ya, Sedang kalau sakit, di Ibu. presensi udah pertemuan ke-6 bukan 5 sih. Ya. Yang 5 udah divalidasi kalau nggak salah. Tapi kita cek sama-sama ya. Iya, Oke, kalau gitu kita tutup. Nanti tinggal dicek presensi aja ya. Baik, Semuanya semoga lancar studinya, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya izin live ya. Asri dilihat itunya ya, spotnya ya. Baik, Bu.